Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu dalam gelap terbitlah terang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik kita kali ini bisa jadi sangat familiar bagi kita. Karena judul topik ini hampir sama dengan judul buku yang berkata habis gelap terbitlah terang, yaitu karya Raden Ajeng Kartini, pelopor emansipasi kaum wanita di Indonesia. Kalau dikatakan gelap, hal ini menyiratkan kehidupan yang berlumuran dengan dosa, kejahatan dan hawa nafsu dunia. Hukuman orang-orang yang berdosa pun saudara-saudara, orang jahat dan yang menuruti hawa nafsu adalah kebinasaan dalam dunia kegelapan yang paling gelap. Luar biasa. Sedangkan terang menyiratkan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika berada di dalam kegelapan yang pekat, tak seorang pun dapat melihat sesuatu secara jelas. Sebab tidak ada sinar yang meneranginya. Semuanya tampak samar-samar. Begitulah bila hidup kita mengalami kegelapan. Maka semuanya menjadi tak pasti. Semua menjadi tak jelas. Kita akan meraba-raba ke kanan dan ke kiri mencari jalan keluar. Puji syukur kepada Tuhan harus kita panjatkan. Sebab di dalam kegelapan sekalipun akan terbit terang bagi orang-orang yang benar. Dengan kata lain, terang itu tidak terbit bagi orang-orang yang tidak benar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah saat ini kita sedang mengalami kegelapan hidup? Janganlah takut dan berputus asa. Sebab kita punya Tuhan yang adalah sumber terang. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat ke-12 juga saudara-saudara. Selain kebenaran firman Tuhan saat ini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia tak akan membiarkan kita tenggelam dalam kegelapan tersebut. Terang itu akan terbit bagi orang-orang yang benar. Jadi untuk memperoleh terang itu, syarat utama adalah kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, siapa yang menjadi lawan orang benar? Lawan orang benar itu bukanlah manusia, tetapi iblis dengan segala pekerjaannya. Dalam Mazmur juga saudara-saudara dikatakan dalam Mazmur 84 ayat ke-12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan menjadi matahari dan perisai bagi orang yang memenuhi syarat yang telah ditetapkannya, yaitu orang yang berlaku hidup dalam kebenaran. Biarlah melalui sapaan ini, kita mampu menjadi pribadi yang selalu hidup dalam pengharapan, jauh dari keputusasaan. Sehingga kita menjadi pribadi yang selalu bersuka cita dan akan mendapatkan berkat
yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang pada pagi hari ini melalui media YouTube ini juga semata-mata hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman-Mu ini termeterai dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melaluinya mereka tidak menjadi pribadi yang putus asa, tetapi selalu hidup penuh pengharapan, karena bagaimanapun situasi keadaan selalu akan Tuhan berikan harapan bahwa terang itu ada, kemenangan itu pasti akan datang bagi setiap orang yang percaya. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini para pendengar semakin lagi terberkati di dalam kehidupannya. Amin. Salam bagi kita semua. Salam sehat.